Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak harap kalian sudah berdoa menurut agama dan kerjanya masing-masing agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera, mata pelajaran bahasa Indonesia, tentang menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung ke materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Cara mencari gagasan utama. Bagaimana cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi? Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Cara yang kedua adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf tersebut dan menyimpulkan gagasan utama teks non-fiksi tersebut. Jadi untuk menemukan gagasan utama, kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Dalam kalimat utama berisi atau mengandung gagasan utama. Dalam setiap paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama yang memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya itu adalah kalimat utama. Cara mencari kalimat utama. Berdasarkan letaknya, kalimat utama dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Jadi cara untuk menentukan kalimat utama adalah dengan menentukan di awal, di akhir, atau di awal, di akhir paragraf. Jadi kalimat utamanya itu pasti kalau tidak di awal, ya di akhir paragraf teks non-fiksi tersebut. Kita lihat praktekan bagaimana cara menjawab soal dan pembahasannya.
Tentukan kalimat utama dan gagasan utama dari teks non-fiksi berikut. Kita perhatikan teksnya, judulnya Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Kita fokus pada paragraf yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini di paragraf pertama ada hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, ya, dan seterusnya. Kita perhatikan paragraf yang pertama. Nah, untuk menentukan gagasan utama dan kalimat utama, kita tentukan kalimat utama terlebih dahulu. Setelah menentukan kalimat utama, baru setelah itu kita tentukan gagasan utamanya. Nah, untuk menentukan kalimat utama tadi, ya, kita tentukan letaknya dulu. Yang paling umum dari beberapa kalimat di paragraf yang pertama. Ya, kira-kira kalimat utama paragraf pertama ini ada di awal atau di akhir paragraf. Ya, ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya letaknya ada di akhir paragraf, yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Itu kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama ini ada gagasan utama. Yang mana gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Jadi yang paling pentingnya saja. Jadi dari satu paragraf yang paling umum kita ambil menjadi kalimat utamanya. Di dalam kalimat utamanya kita ambil gagasan utamanya yang paling penting. Ya, gagasan dari kalimat utama itu adalah yang paling pentingnya hak warga negara Indonesia. Itu paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf yang kedua? Kita perhatikan paragraf yang kedua. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum, ya, dan seterusnya. Kira-kira untuk paragraf yang kedua ini kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir paragraf? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, ini kalimat utamanya. Gagasan utamanya itu apa? Apakah kalian bisa menebaknya? Gagasan utamanya kira-kira apa? Ya, gagasan utamanya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Kalimat utama setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utamanya hak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke paragraf yang ketiga supaya lebih paham lagi. Di paragraf yang ketiga, selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik dan seterusnya. Di paragraf yang ketiga ini, dapatkah kalian menebak letak kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir paragraf? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, yaitu kalimat utamanya, selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kalimat utamanya. Gagasan utamanya apa? Mana yang paling penting? Yang menjadi gagasan pokoknya dari kalimat utama ini. Selain itu, setiap warga negara sepertinya tidak penting. Nah, yang paling penting gagasan utamanya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu gagasan utamanya. Bagaimana? Sudah mulai paham? Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Fokus paragraf yang keempat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan
bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, kira-kira kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir paragraf? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu satu lagi, hak warga negara Indonesia yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya adalah, ya betul sekali, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, sudah mulai paham ya? Kita lanjut nih ke paragraf yang terakhir, paragraf yang kelima. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang nih, kalian tentukan di awal atau di akhir paragraf kalimat utamanya. Masih banyak hak warga negara Indonesia dan seterusnya, kalian baca terlebih dahulu. Nah, letak kalimat utama di paragraf yang kelima adalah di awal paragraf, yaitu masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia lainnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu cara menentukan letak kalimat utamanya, dan gagasan utamanya. Di buku paket tema 6, di subtema yang ketiga, ada juga mencari informasi penting dalam teks. Selain mencari kalimat utama, letak kalimat utamanya, gagasan utamanya, juga menentukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting ini sebenarnya ada di kalimat utama dan gagasan utamanya. Kalau misalkan ditanya apa informasi pentingnya, kalian jawab kalimat utamanya juga udah termasuk betul ya, termasuk betul karena itu adalah informasi penting dalam teks fiksi tersebut. Ya, itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian lebih rajin berlatih lagi dengan mencari kalimat utama, gagasan utama dari teks non-fiksi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah ini kalian silahkan mengerjakan tugasnya dan semoga tugas yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.